Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, Tuhan penyelamat yang mengasihi kami. Kami memuji, memuliakan nama-Mu, karena kami pada saat ini dapat mendengarkan firman-Mu. Berilah Roh-Mu yang kudus kepada kami, mengurapi kami, agar kami dapat mengerti firman Tuhan yang akan kami dengarkan, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah kita pada minggu ini, Minggu Kantate, yaitu nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Kita baca dari kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai kepada ayatnya yang ke-12. Demikianlah dikatakan oleh firman Tuhan. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian pembacaan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus dimanapun berada, minggu kita pada hari ini adalah Minggu Kantate, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, dengan tema menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Namun muncul suatu pertanyaan, bagaimana menyanyikan keselamatan dari Tuhan di tengah-tengah kenyataan penderitaan yang semakin memasuki kehidupan manusia, terlebih di tengah-tengah pandemi virus corona saat ini. Bukankah akan muncul banyak pertanyaan di dalam hati kita? Di manakah Allah pada saat penderitaan ini sedang terjadi? Atau apakah Allah tidak berdaya melenyapkan penderitaan kita saat ini? Atau
Apakah Allah sesungguhnya dapat mencegah penderitaan, tetapi Ia tidak mau mencegahnya? Atau paling sedikit kita bertanya dalam hati, kalau Tuhan itu Maha Kasih, kalau Tuhan itu Maha Kuasa, mengapa seolah-olah Tuhan diam saja, tidak bertindak mengatasi penderitaan kita? Tentu demikian kita berpikir dalam menghayati situasi kehidupan manusia saat ini. Kita mempertanyakan ketidakhadiran Allah dalam penderitaan yang kita alami. Bagaimana menghayati kitab Wahyu ini dalam konteks kita sekarang ini? Kitab ini hendak menyatakan kepada kita agar kita tetap bertahan, biarpun dunia ini semakin edan dan penuh penderitaan. Sekalipun penderitaan dan keadilan terus menerpa hidup kita, baiklah kita jangan berkecil hati dan putus asa. Bertahanlah, kuatkan terus iman dan pengharapan kita di dalam Kristus Yesus. Memang itu bukan perkara yang gampang. Karena itu tidak perlu heran jika banyak orang yang kalah karena penderitaan itu dan menjadi murtad. Tetapi percayalah, orang-orang yang setia sampai mati dan teguh bertahan sampai akhir berhak diberi mahkota kehidupan. Mereka lah yang boleh disebut sebagai pemenang. Itulah pesan kitab Wahyu ini kepada kita. Kitab Wahyu ini juga mau mengatakan bahwa saat ini setan atau iblis dan antikristus masih terus bekerja, membuat orang baik dan percaya menderita, bahkan semakin menderita. Tujuannya adalah agar orang baik dan percaya itu murtad meninggalkan Kristus. Akan tetapi kembali kami katakan bahwa itu tidaklah lama. Allah tidak tinggal diam. Allah pasti bertindak. Itulah yang mau dikatakan Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai 12 ini. Memang kita tidak melihat Allah bertindak, tetapi Rasul Yohanes telah diundang untuk melihat apa yang tidak kita lihat, yaitu bahwa Allah tidak tinggal diam. Allah bertindak. Memang kita tidak mengetahui kapan dan bagaimana cara Allah bertindak. Namun teks kita ini mau mengatakan bahwa sekali Allah bertindak, Dia pasti menang. Tidak ada satu kuasa pun yang sanggup mengalahkannya. Kemenangan Allah atas iblis atau setan juga membawa kemenangan bagi orang yang mau percaya, bahkan setia sampai mati. Mereka disebut sebagai martir, yaitu orang-orang pemenang. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus dimanapun berada,
Perikop kita ini merupakan nyanyian kemenangan para martir. Para martir adalah umat yang setia sampai mati. Bernyanyi karena iblis atau setan telah dikalahkan oleh Yesus Kristus, Sang Anak Domba. Para martir bernyanyi sukacita karena iblis atau setan telah dilempar keluar dari sorga. Para martir bersukacita karena kini sorga sudah aman dari iblis atau setan. Setan sebagai pendakwa keji dilempar keluar dari sorga untuk selama-lamanya. Setan adalah pendakwa utama terhadap manusia di hadapan Allah. Setan adalah pemfitnah sinis terhadap semua ciptaan Allah. Setan dengki terhadap manusia karena mendapat kasih karunia Allah, sehingga mendakwa dan memfitnah bahwa manusia itu percaya kepada Allah karena mendapat yang baik dari Allah. Bila manusia tidak mendapat yang baik dari Allah, maka manusia pasti akan meninggalkannya. Begitulah fitnah dari iblis atau setan. Itulah fitnah setan atau iblis atas manusia karena kedengkiannya. Seperti kedengkiannya terhadap Ayub yang mendapat kasih karunia Allah. Setan atau iblis juga dengki terhadap Allah karena manusia patuh dan percaya kepadanya. Karena itu iblis menggoda, merayu manusia untuk tidak taat atau melawan kepada Allah, sebagaimana ia menggoda Ananias dan Safira untuk menyembunyikan sebagian hasil penjualan tanah miliknya. Iblis atau setan mau supaya Allah menghukum bumi dan manusia, bukan mengasihinya. Karena itu iblis selalu terjaga, tidak pernah terlelap untuk menaburkan kejahatan, untuk menentang kebaikan. Tujuannya sudah pasti, agar bumi dan manusia dibinasakan oleh Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus, para martir mengalahkan setan atau iblis itu. Para martir membuktikan diri lebih unggul terhadap setiap godaan dan ancaman, bahkan terhadap kekejaman setan. Ini merupakan suatu kebenaran dramatis dalam kehidupan kita, yaitu setiap kali kita memilih untuk menderita atau bahkan mati demi kebenaran dan kebaikan, daripada memilih tidak setia, hal itu merupakan penaklukan terhadap setan. Hal itu merupakan kemenangan atas setan. Kemartiran itu sendiri merupakan kemenangan atau penaklukan atas setan. Dengan demikian dinyatakan kepada kita bahwa kesetiaan kepada Allah dapat menjadikan kita sebagai pemenang atas iblis atau setan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kemenangan dari para martir
yaitu orang-orang yang setia tersebut, diperoleh melalui darah anak domba. Darah anak domba menjadi senjata dan kekuatan untuk menaklukkan iblis. Kemenangan Kristus atas kematian adalah suatu kuasa untuk mengalahkan iblis atau setan. Karena itu kesetiaan kepada Kristus yang bangkit dari kematian memberi kuasa kepada orang yang setia untuk mengalahkan iblis atau setan tersebut. Para martir lebih memilih setia kepada Yesus Kristus sekalipun hidup mereka menderita dan nyawa mereka terancam. Mereka menganggap hidup ini tidak lebih penting daripada kesetiaan kepada Kristus Yesus, Sang Anak Domba. Ini bukan berarti para martir adalah orang yang berani mati tanpa tujuan dan tidak menghargai jiwanya. Para martir adalah orang yang tidak melacurkan kesetiaan, tidak melacurkan keyakinan dan kepercayaannya. Para martir adalah orang yang mengatakan lebih baik mati daripada harus mengkhianati Tuhanku yang tidak pernah mengkhianati aku. Karena itu jadilah orang yang setia, yang tidak melacurkan keyakinan, tidak melacurkan kepercayaan kita. Menjadi orang yang tidak gampang menyerah dan tidak mengkhianati Tuhan oleh karena penderitaan dalam kehidupan. Menjadi orang yang tidak gampang menyerah terhadap godaan dan ancaman iblis atau setan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dimanapun berada, iblis atau setan telah dikalahkan, telah dilempar keluar dari surga dan turun ke bumi. Karena itu iblis atau setan menjadi geram, dan untuk itu ia mengeluarkan seluruh tenaganya habis-habisan, karena ia tahu waktunya di bumi pun hanya singkat sebelum ia dihancurkan. Seorang pengkhotbah menggambarkan kekuatan iblis di bumi ini ibarat ayam yang baru dipotong atau disembelih. Ia akan menggelepar-gelepar sekuatnya karena ia tahu waktunya akan berakhir. Pemahaman ini memberitahukan kepada kita bahwa jikalau kita melihat iblis atau setan seolah-olah sangat kuat dan luar biasa, menyerang dan membuat kita menderita, sebenarnya itu menandakan bahwa iblis atau setan sedang sekarat. Iblis tahu ia tidak memiliki banyak waktu lagi sebelum ia dihancurkan. Pemahaman ini kiranya dapat memberi kekuatan kepada kita agar kita tidak gampang menyerah. Serangan iblis yang sangat kuat untuk membuat kita menderita sebenarnya pertanda bahwa iblis tidak punya banyak waktu lagi, bahwa iblis sedang sekarat. Ia akan segera dihancurkan dan dilenyapkan. Karena itu sekali lagi kami katakan, jadilah kuat, jangan gampang menyerah kepada iblis. Setialah sampai mati kepada Yesus Kristus dan kebenarannya.
Dan itulah katanya kita menyanyikan keselamatan yang datang dari Allah. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan penyelamat yang mengasihi kami. Kami bersyukur dan berterima kasih atas firman yang telah kami dengarkan. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami di dalam Roh-Mu yang kudus. Berilah kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengajari kami menjadi orang-orang pemenang, yaitu orang yang tidak gampang menyerah atas penderitaan dan sengsara oleh karena kekuatan iblis. Tetapi biarlah kami menjadi orang yang setia, orang yang kuat, bahkan setia sampai mati, sehingga kami kelak ya Tuhan menjadi pemenang yang bersama-sama dengan Tuhan Allah di dalam kerajaan, di dalam kehidupan kekal selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Kuatkanlah kami dan mampukanlah kami untuk melakukan firman di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.